Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, pada saat ini kita akan memulai setiap renungan kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Saya bawa kita dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat Tuhan kami naikkan atas kehadirat-Mu. Kami bersyukur kami memiliki satu-satu Allah yang boleh kami puji dan kami sembah. Kembali Tuhan kami datang kepadamu menghadap tatamu yang mulia dan kudus itu. Pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, kuasailah kami dengan kuat kuasa kudus kami. Biarlah Tuhan firman yang boleh hamba perdengarkan kepada kami semua dapat memberkati kami. Tuhan Yesus, kami buka firman-Mu dengan penungkapan syukur dan rasa sukacita. Haleluya. Amin. Sebagai nas perenungan kita pada hari ini, kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua di bawah tema perumpamaan tentang domba yang hilang. Firman Tuhan berbunyi demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya ia di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sosial banyak sekali masalah yang tidak dapat kita tutupi secara satu persatu. Baik kita sebagai masyarakat biasa, kita sebagai orang yang paling penting, atau bahkan kita dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita memiliki gelar, jabatan, atau mungkin kita memiliki titel. Apalagi jika tingkah laku kita tidak menunjukkan bahwa kita itu memiliki jabatan atau gelar itu. Apalagi jika kita seorang public figure yang memang tugas dan tanggung jawab kita memberikan contoh dan teladan secara khusus dalam sikap, tingkah laku, bahkan berkarakter. Di mana seorang public figure ini harus bisa menjadi motivasi dan dapat memberikan contoh untuk mengubah kehidupan seorang untuk menjadi lebih baik lagi. Misalnya seorang hamba Tuhan, ketika ia bergaul atau bergabung dengan kehidupan orang-orang yang di luar sana yang hidupnya jauh daripada hadapan Tuhan, jauh daripada Tuhan, hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Seperti halnya dia hidup dalam pergaulan bebas, hidup tidak pernah menyembah Tuhan, hidup tidak pernah datang kepada Tuhan, selalu mengandalkan kekuatan pribadinya. Itu bagaimana caranya sebagai seorang hamba Tuhan untuk bergabung dengan dia? Apakah dia tetap bergabung atau tidak? Itu sangat menentukan. Dan jika seorang hamba Tuhan ini bergabung dengan seorang yang hidup dalam pergaulan bebas, apa tanggapan dan pandangan orang-orang di sekitarnya? Yang pastinya orang-orang di sekitar akan menganggap atau memandang bahwa seorang hamba Tuhan ini hidupnya tidak baik karena dia mengikuti jalan hidupnya seorang orang yang hidup dalam dosa. Tetapi kita harus memahami apa maksud dan tujuan dari seorang hamba Tuhan ketika ia bergabung dan bergaul dengan orang yang hidupnya jatuh ke dalam dosa. Seharusnya kita dapat memahami terlebih dahulu maksud dan tujuan. Namun dari pandangan orang-orang di sekitar akan menganggap bahwa orang atau hamba Tuhan ini hidupnya tidak baik. Tetapi harus kita ketahui ketika seorang hamba Tuhan hidupnya bersama-sama dengan orang yang hidup dalam pergaulan bebas, orang yang hidup dalam dosa, kalau dia tidak terjerumus atau tidak mengikuti jalan hidupnya, dia tidak akan bergaul dan hidupnya tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat berbau dosa. Tetapi memang kalau pandangan dari seseorang itu memang tidak baik. Kita memang tidak bisa menghindari yang namanya kritik atau komentar. Sekalipun kita diam,
kita tidak ada berbicara sama sekali, kritik dan komentar akan terlontar. Baik itu kritik yang membangun dan tidak sedikit juga kritik yang menjatuhkan kita. Baik buruknya apa yang kita lakukan, semuanya itu tidak terlepas dari yang namanya kritik atau komentar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seperti inilah kejengkelan hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap Tuhan yang bergabung dengan orang-orang pemungut cukai. Dia bergabung dengan orang-orang berdosa dan duduk makan bersama-sama dengan orang yang berdosa. Nah, saudara-saudari, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Ini juga sangat menambah kejengkelan hati orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Orang Farisi menganggap bahwa hidup Yesus itu salah. Mengapa Yesus harus bergabung dengan orang-orang berdosa? Tidak sepantasnya Yesus bergabung dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi supaya kita ketahui, orang Farisi ini sebenarnya orang yang paham akan hukum Taurat, paham akan kebenaran. Tetapi mereka sekalipun tidak pernah melakukannya. Mereka tidak pernah melakukan kebaikan, tetapi sesungguhnya mereka juga tidak ingin untuk melakukan hal ini. Dan mereka marah lagi ketika para pemungut cukai ini dan orang-orang berdosa ini diberi sarana oleh Tuhan, diberi alat oleh Tuhan untuk menerima anugerah. Anugerah apakah itu? Orang berdosa ini pun dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat dan didorong untuk mengharapkan pengampunan pada saat mereka bertobat. Namun ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak bagi mereka bahwa orang-orang pemungut cukai ini atau orang-orang berdosa ini sudah tidak memiliki harapan lagi untuk bertobat. Mereka menganggap bahwa tidak ada hak atau keistimewaan lain selain daripada mereka sendiri. Sebab mereka menganggap bahwa mereka lah orang yang benar-benar melakukan setiap hukum Taurat dan orang yang benar dan tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Saudara-saudari, menurut ahli Taurat dan orang Farisi, Kristus hanya merendahkan diri ketika ia duduk bergabung bersama, bahkan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Sebenarnya menurut mereka tidaklah layak seorang Kristus yang memang adalah orang yang sangat terhormat, orang yang memang terpandang sangat luar biasa pada saat itu jika bergabung dengan orang-orang yang hidupnya hancur atau orang-orang yang berdosa. Tetapi Yesus memiliki tujuan dan motivasi di dalam apa yang ia ingin lakukan pada saat itu. Ia ingin orang yang berdosa ini bertobat dan mengenal Allah yang mereka sembah yang sesungguhnya, bukan Allah yang tidak pernah mereka kenal sesungguhnya. Karena itu, orang-orang berdosa pastinya memiliki kemauan juga untuk bertobat ketika dihampiri oleh seorang hamba Tuhan, apalagi seorang Kristus yang dikenal orang yang sangat terpandang dan sangat luar biasa dalam membuat kebenaran. Tapi hal ini sangat bertentangan ketika Yesus bergabung dengan orang-orang Farisi, orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mengapa saya katakan sangat bertentangan? Bagi orang Farisi dan orang ahli Taurat, ini sangat bertentangan dengan adat istiadat leluhur mereka. Namun pada saat ini Yesus membenarkan diri dalam hal ini dengan menunjukkan bahwa semakin jahat orang yang berbuat dosa, semakin banyak orang yang berbuat dosa, semakin senang Yesus memberitakan kemuliaannya di sorga. Sebab mengapa demikian? Karena di mata sorga akan lebih menyenangkan melihat bangsa-bangsa yang berdosa dapat mengenal Kristus daripada melihat orang yang benar-benar kenal sama Kristus, orang-orang yang benar-benar paham akan hukum, paham akan Alkitab, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini menunjukkan pemeliharaan Allah atas orang-orang kudus yang berdosa dan hidupnya jauh dari hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, kita tidak boleh membenci orang-orang yang telah berbuat dosa, tetapi kita diwajibkan untuk membenci dosa. Maksudnya adalah ketika ada orang yang berbuat dosa, kita tidak boleh membenci mereka. Tetapi yang kita benci adalah dosanya, bukan orangnya. Seharusnya kita memanggil orang-orang yang berdosa tersebut kepada terang yang sejati itu, kepada terang yang ibadi itu, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini saya akan memberikan tema untuk kita, yaitu mencari dan menyelamatkan jiwa yang hilang.
Siapakah jiwa yang hilang dan perlu diselamatkan itu? Di dalam ayat yang pertama ada dua peran yang perlu diselamatkan itu. Yang pertama adalah pemungut cukai. Pemungut cukai adalah petugas pajak dan salah satu jenis pekerjaan di masyarakat Yahudi pada waktu itu, bahkan sangat berpotensi sangat dipandang buruk oleh masyarakat Yahudi. Yang kedua, orang yang perlu diselamatkan dan perlu jiwanya untuk diselamatkan, yaitu adalah orang-orang yang berdosa, yang hidupnya jauh daripada Tuhan, yang hidupnya belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Nah, dalam keadaan berdosa, yang hidupnya terus di dalam dosa, kita diumpamakan oleh Tuhan. Orang-orang berdosa diumpamakan oleh Tuhan seperti seekor domba yang tersesat, yang hilang. Ia tersesat dari Allah, yang seharusnya ia mendapatkan kehormatan itu dan pengabdian dirinya kepada Allah. Ia tersesat dari kawanannya, ia tidak tahu kemana arah dia berjalan. Ia ke sana kemari dan tidak menemukan tujuannya yang sebenarnya. Ia berjalan tanpa tujuan, bahkan terus-menerus terancam oleh binatang dan musuh-musuhnya. Dan dia juga selalu haus akan padang rumput yang hijau, bahkan ia tidak dapat menemukan jalannya sendiri. Namun pemeliharaan Allah terhadap domba yang hilang ini sangatlah luar biasa. Mengapa saya katakan sangatlah luar biasa? Karena domba yang tidak tersesat saja terus Tuhan pelihara. Tetapi domba yang tersesat ini Tuhan kasih pelihara yang sangat terkhusus bagi dia. Terkhususnya karena ia pergi mencari dan ia menunjukkan perhatiannya sangat besar terhadap domba-dombanya yang hilang. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang gembala ketika dombanya hilang tersebut? Yang dia lakukan adalah dia mencari, dia bertanya, dan dia mencari petunjuk di mana dombanya yang hilang tersebut. Tidak mungkin seorang gembala membiarkan dombanya yang hilang dan tersesat itu. Tidak mungkin dia hanya berdiam diri ketika mendengar berita bahwa dombanya yang hilang. Itu dia biarkan untuk hilang begitu saja, tetapi tidak dia selamatkan. Tidaklah saudara. Saudara-saudari, mungkin kita merasa aneh ketika kita disebut dengan domba. Kenapa kita tidak disebut dengan binatang lainnya yang memang memiliki perlindungan dan memiliki perlawanan dari diri kita sendiri? Kenapa kita tidak disebut seperti singa, seperti macan dan lain sebagainya? Dan yang memang memiliki perlindungan dari dirinya sendiri. Misalnya, macan bisa menerkam, macan bisa menggigit dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak juga disebut sebagai ular? Yang memang binatang yang cerdik, yang memiliki bisa saat ia mematuk. Lalu kenapa kita disebut sebagai domba? Seharusnya kita bisa memahami. Karena kita memiliki gembala yang abadi dan setia untuk memelihara kehidupan kita. Itulah domba. Ketika domba dipertemukan dengan musuh dan ada musuh yang ingin menerkam dia, akan membunuh dia, dia datang kepada gembalanya. Dia datang kepada gembalanya dan dia memanggil gembalanya, berteriak dan meminta bantu kepada gembalanya. Pada saat itulah gembala siap sedia untuk membantu dombanya. Seperti itulah gambaran dari mengapa kita sering disebut sebagai gembala. Dan mengapa Allah lebih bersukacita karena satu orang berdosa bertobat daripada 99 orang berdosa tidak bertobat. Karena begini saudara-saudara, ketika satu orang berdosa saja Tuhan pelihara. Tetapi jika 99 orang benar ini yang hidup dalam kebenaran, tetapi tidak pernah melakukan perbuatan baik, tidak pernah melakukan perbuatan sesuai dengan Alkitab, Tuhan tidak senang dengan perbuatan seperti itu. Tuhan lebih senang melihat orang yang berdosa ketika mereka tahu bahwa Tuhan datang kepadanya dan mereka bertobat, daripada Tuhan datang kepada 99 orang berdosa tetapi mereka tidak bertobat. Mereka malah mencela Yesus dan lain sebagainya seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, sebagai refleksi untuk kita semua adalah dalam kehidupan seperti apapun keberadaan kita saat ini, baik buruknya kita, dalam perangai kehidupan kita yang berlarut dalam dosa atau tidaknya, Allah tetap terus memelihara kehidupan kita. Allah tetap mencari kita dan kita harus bersukacita atas pencarian Yesus terhadap jiwa-jiwa yang hilang itu. Maka dari itu, kita patut bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Segala puji dan syukur serta hormat Tuhan kami naikkan ke atas hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Di mana jika jiwa kami hilang Tuhan, tolong arahkanlah kami kepada jalan-Mu. Tolong panggillah kami Tuhan, carilah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Allah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan setiap firman yang boleh kami dengarkan secara bersama-sama dapat memberkati
Mengubah kehidupan kami hari lepas hari untuk menjadi lebih baik lagi. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menyelamatkan jiwa kami, bahkan jiwa sesama kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, nama Allah yang hidup, Allah yang mulia itu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.